dari lidi mengucur air yang sangat deras, sampai saking derasnya mulai membanjiri semua warga dan kampung tersebut. Halo teman-teman, yang sudah klik video ini. Bersama Mas Ketep di sini saya ucapkan selamat mampir di channel Mas Ketep. Kali ini kita ada di program Lesehan. Di sini kita bakal membahas segala hal yang pastinya menarik buat kalian ikuti. Di program Lesehan ini kita juga bakal ngulik-ngulik serta juga sharing apapun itu dengan suasana syahdu. Tapi sebelum itu saya ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya biar aku lebih semangat bikin video-video greget lainnya. Di program Lesehan kali ini kita bakal membahas tentang misteri Telaga Ngebel. Telaga Ngebel adalah danau alami yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Ngebel ini terletak di kaki Gunung Wilis dengan ketinggian 734 meter dari permukaan laut. Telaga Ngebel ini terletak sekitar 30 km dari kota Ponorogo yang kita kenal dengan nama Kota Reog. Sedangkan keliling dari Telaga Ngebel kurang lebih 5 km. Dengan suhu kurang lebih 20-26 derajat Celcius, maka membuat Telaga Ngebel ini menjadi tempat yang nyaman bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Selain Reog Ponorogo, Telaga Ngebel ini juga merupakan andalan wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo. Pemasok air dari Telaga Ngebel ini berasal dari berbagai macam sumber, tapi salah satu sumber yang cukup deras berasal dari Kanal Santen. Santen apa Santen ya? Nanti yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Selain itu, ada sebuah sungai yang mengalir di Telaga Ngebel, yang bagian hulunya terdapat air terjun yang dikenal dengan nama air terjun Toyo Marto. Mari kita akan membahas bagaimana asal-usul dan misteri apa saja yang ada di Telaga Ngebel ini. Tapi sebelum itu, mari ngeteh, mari bicara, jangan lupa ngopi, ngopeni hati. Walau dalam ilmu geologi, proses terbentuknya danau dapat dijelaskan secara ilmiah, ternyata masyarakat Telaga Ngebel mempunyai kisah tersendiri mengenai awal mula terbentuknya danau ini. Berdasarkan penelusuran, ada 3 versi mengenai asal-usul dari Telaga Ngebel ini. Mari kita akan bahas satu persatu. Di versi yang pertama ini, konon di zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri di suatu kampung, di mana sang istri kemudian melahirkan seorang anak. Namun alangkah terkejutnya sepasang suami istri tersebut ketika mereka mengetahui bahwa bayi yang baru saja dilahirkan oleh istrinya merupakan anak ular naga. Kemudian mereka menamai bayi yang baru lahir tersebut dengan nama Baru Klinting. Melihat keanehan dari wujud Baru Klinting, maka menjadi pergunjingan dari warga di sekitar kampungnya. Kemudian sepasang suami istri tersebut mencoba untuk pergi ke sebuah gunung. Di gunung tersebut, pasangan suami istri ini berdoa setiap harinya kepada dewa agar anaknya berubah wujud menjadi manusia. Doa dari pasangan suami istri ini akhirnya dikabulkan, tapi dengan satu syarat, yaitu Baru Klinting harus melakukan pertapaan sekitar 300 tahun di Gunung Wilis. Baru Klinting yang merupakan bayi naga yang baru lahir tadi harus melakukan pertapaan di gunung selama 300 tahun dengan cara melingkarkan tubuhnya di gunung tersebut. Dan Baru Klinting pun patuh untuk melakukan pertapaan tersebut dengan cara melingkarkan tubuhnya di gunung tersebut. Tapi sayangnya ketika pertapaannya sudah mencapai 300 tahun, panjang lingkarannya itu ketika dia melingkarkan tubuhnya di gunung tersebut itu kurang sejengkal. Akhirnya Baru Klinting pun menjulurkan lidahnya untuk mencapai ekornya. Jadi kan ini gunung ya, dia melingkarkan tubuhnya begitu kurang sejengkal, akhirnya dia menjulurkan lidahnya untuk mencapai ekornya tersebut. Seperti ini ya. Tapi ternyata bukan hanya itu saja syarat agar Baru Klinting bisa menjadi manusia. Selain itu ada syarat lagi, yaitu sang ayah harus memotong lidah dari Baru Klinting ini sehingga Baru Klinting bisa menjadi manusia. Dan ayahnya pun gak bisa menolak karena memang itu untuk kebaikan Baru Klinting sendiri agar bisa menjadi manusia. Kemudian ayahnya memotong lidah dari Baru Klinting ini. Kemudian bertepatan dengan pertapaan dari Baru Klinting tersebut, di sekitar
tempatnya bertapa itu di kampung di dekat situ, ada kepala desa yang mau menggelar pesta. Disuruhnya lah orang-orang di sekitar itu untuk berburu makanan di hutan. Lama mereka berburu, mereka niatnya itu mau berburu binatang maupun buah-buahan begitu ya. Tapi lama mereka berburu di hutan, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika para orang-orang yang disuruh untuk berburu di hutan tadi itu beristirahat, dan ketika mereka menancapkan parangnya pada sebuah pohon besar yang tumbang, ternyata di pohon besar itu mengeluarkan darah yang segar. Akhirnya mereka menyadari bahwa itu bukan pohon besar, merupakan ular naga. Kemudian karena mereka belum mendapatkan hasil apa-apa dari selama perburuan di hutan, mereka menguliti ular naga tersebut dan menggunakan dagingnya untuk dimasak di pesta tersebut. Dan akhirnya berakhirlah masa pertapaan dari Baru Kelinting ini. Dan benar saja, Baru Kelinting ini akhirnya berubah menjadi manusia dalam wujud anak kecil. Namun sayangnya, karena lidahnya tadi sudah dipotong sama ayahnya, sama bapaknya, makanya dia kesulitan untuk berbicara. Selain itu juga karena dagingnya tadi itu sudah disayat-sayat oleh warga sekitar, makanya banyak sayatan di tubuhnya. Dan setelah itu Baru Kelinting merasakan kelaparan. Akhirnya dia menuju ke kampung terdekat. Paslah dia menuju ke desa di mana ada kepala kampung yang sedang menggelar pesta tersebut. Namun ketika Baru Kelinting ini mendatangi pesta tersebut, sayangnya dia dihina oleh orang-orang yang ada di pesta itu, karena memang Baru Kelinting ini kesulitan dalam berbicara karena lidahnya dipotong tadi dia, dan terus kulitnya juga disayat-sayat, jadi banyak bekas luka di tubuhnya. Akhirnya Baru Kelinting ini mencoba untuk pergi, tapi untungnya ada seorang nenek tua yang mau membantu Baru Kelinting. Dipanggilnya lah Baru Kelinting itu, ayo nak sini nak, ikut nenek. Baru Kelinting ini diajak ke tempat nenek itu dan diberikan makanan yang juga merupakan hidangan dari pesta itu. Baru Kelinting makan dengan sangat lahapnya, pastinya dia sangat lapar ya. Dia memakan semua hidangan yang disediakan oleh nenek itu, tapi dia tidak makan dagingnya, karena dia tahu bahwa daging yang digunakan di pesta itu merupakan dagingnya sendiri ketika dia masih berwujud naga. Dan setelah makan dan dirasa kenyang, Baru Kelinting ini mengucapkan terima kasih kepada nenek tua tersebut. Setelah itu Baru Kelinting juga berpesan kepada nenek itu agar nenek itu menyiapkan lesung, sambil berkata, "Nek, nanti kalau misalkan terjadi apa-apa di kampung ini, nenek silahkan naik di lesung itu." Wanita tua itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Baru Kelinting tanpa bertanya sedikit pun apa maksudnya. Kemudian Baru Kelinting pun pergi dari rumah nenek itu sambil membawa daging yang tadinya nggak dimakan sama Baru Kelinting itu. Ternyata Baru Kelinting nggak pergi kemana-mana, namun Baru Kelinting pergi kembali ke tempat pesta dari kepala kampung tersebut sambil berkata dengan lantangnya, "Hai warga semua, sekarang di tanganku ada lidi yang menancap di daging. Barang siapa di antara kalian semua yang bisa mencabut lidi dari daging ini, maka silahkan ambil daging ini. Tapi kalau nggak ada yang bisa mengambilnya, mari kembalikan semua daging itu buat aku." Itulah sayembara yang diberikan Baru Kelinting kepada warga tersebut. Namun nggak ada satupun dari warga yang bisa mencabut lidi yang tertancap di daging itu. Dan curangnya lagi, semua warga tetap nggak mau mengembalikan daging itu. Akhirnya dengan geramnya, dengan marahnya, si Baru Kelinting ini ngomong sama warga lagi, "Hei warga, ternyata kalian benar-benar congkak, sombong, dan serakah. Lihat, aku akan mencabut lidi ini dan rasakan pembalasan yang setimpal atas perbuatan kalian." Dan kemudian setelah Baru Kelinting mencabut lidi yang tertancap di daging tersebut, dari lidi mengucur air yang sangat deras, sampai saking derasnya mulai membanjiri semua warga dan kampung tersebut, sehingga terbentuklah sebuah telaga. Tapi ada satu nenek-nenek atau wanita tua yang berhasil selamat dari air tersebut. Dialah yang menyelamatkan Baru Kelinting karena dia menaiki lesung. Dan sejak itu pun Baru Kelinting berubah wujud lagi menjadi ular naga dan melingkarkan tubuhnya di dasar telaga Ngebel. Untuk versi yang kedua ini agak sedikit berbeda dengan versi yang pertama tadi. Jadi Alkisah ada patih yang bernama Patih Bantar Angin. Beliau ini ingin memiliki kekuatan seperti Patih Gajah Mada. Kemudian atas petunjuk dari dewa, beliau diminta untuk bersemedi di puncak Gunung Wilis. Dan dewa juga menyarankan Patih Bantar Angin ini untuk mengubah tubuhnya menjadi naga dan berdiam
di dalam gua agar terhindar dari binatang buas. Kemudian Patih Bantarangin ini benar mengubah tubuhnya menjadi naga dan berdiam di dalam gua selama bertahun-tahun. Beberapa saat kemudian datanglah masyarakat untuk mencari buruan binatang untuk acara pesta di desanya. Kemudian masyarakat tersebut beristirahat dalam gua yang berisi naga dari Patih Bantarangin. Kemudian terkejutlah warga karena mereka melihat ada sosok naga besar dalam gua tersebut. Masyarakat pun kemudian berbondong-bondong untuk menangkap dan mau menyembelih naga tersebut. Kemudian ketika naga tadi mau disembelih, tiba-tiba saja naga itu berubah menjadi manusia yang merupakan Patih Bantarangin. Dan Patih Bantarangin tersebut menancapkan sebuah lidi dan berpesan, barang siapa yang mampu mencabut lidi tersebut, maka beliau bersedia untuk mengubah dirinya lagi menjadi naga dan mempersilahkan warga masyarakat untuk memakannya. Tapi tidak ada satupun warga yang berhasil mencabut lidi tersebut. Kemudian Patih Bantarangin sendirilah yang berhasil mencabut lidi tersebut, dan keanehan pun terjadi. Kemudian muncullah sumber air yang mengalir dengan sangat deras dan terus menerus sampai akhirnya menggenangi seluruh kawasan tersebut, dan akhirnya timbullah Telaga Ngebul. Tapi juga ada warga yang menduga bahwa suara tersebut berasal dari ular naga raksasa penunggu Telaga Ngebul.